kampus pula. Mikorizа sendiri itu merupakan asosiasi antara jamur atau fungi tanah tertentu dengan akar tanaman, di mana dari asosiasi ini jamur atau fungi tersebut membantu tanaman dalam peningkatan ketersediaan dan penyerapan unsur hara yang dampaknya itu adalah meningkatnya pertumbuhan tanaman. Manfaat dari isomik itu adalah pada prinsipnya itu untuk memacu pertumbuhan tanaman baik di persemaian maupun di lapangan, terutama pada lahan-lahan marginal, misalnya saja seperti lahan bekas tambang atau lahan bekas tanah longsor dan lahan marginal yang lainnya. Kemudian aplikasi isomik itu hanya sekali di persemaian dan juga ramah lingkungan. Pembuatan isomik dimulai dengan kegiatan pengambilan sampel tanah di lapangan. Selanjutnya, sampel tanah ini dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu ekstraksi spora. Ekstraksi spora ini menggunakan metode wet sieving dan decanting. Setelah diekstraksi, spora ini kemudian diisolasi ke dalam centrifuge. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi spora, yang dilanjutkan dengan isolasi spora tunggal. Setelah dilakukan isolasi spora tunggal, spora didiamkan atau dipelihara di laboratorium selama 3 bulan. Setelah itu, dapat dilakukan perbanyakan isolat spora atau isolat isomik di rumah kaca. Aplikasi isomik di persemaian dapat dimulai dengan cara pembuatan lubang tanam pada pot persemaian. Setelah lubang tanam terbentuk, taburkan isomik secukupnya. Anakan tanaman dipangkas terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam pot persemaian. Nah, kita dapat bandingkan hasilnya pada tanaman yang menggunakan isomik dan tidak menggunakan isomik. Isomik ini telah dimanfaatkan secara luas di kalangan pengguna, seperti kita ada kerjasama dengan PT Sementonas di Prakedeni. Telah dimanfaatkan pula oleh Balai Pemilihan Tanaman Hutan di Maluku dan Papua. Juga dimanfaatkan oleh Balai Penelitian Hak Hasil Hutan Kayu di Mataram, serta teman-teman peneliti dari Universitas Hasanuddin, baik yang peneliti S2, S3 dan sebagainya. Ya, pertumbuhan tanaman dengan menggunakan teknologi isomik itu sangat baik bagi pertumbuhan tanaman di lokasi reklamasi
bekas tambang batu kapur di sini karena kami melihat di sini tanahnya kurang subur, sehingga dengan menggunakan teknologi isomik ini pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi tersebut. Harapan kami ke depannya, kami dari PT Semen Tonasa masih punya lahan yang akan direklamasi, dan ini membutuhkan teknologi seperti yang dilakukan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan isomik ini adalah terutama pengembangan skala operasional dan juga sosialisasi serta diseminasi kepada user yang lebih intensif, sehingga pada akhirnya harapannya isomik ini dapat dimanfaatkan dalam pengadaan bibit untuk keperluan rehabilitasi lahan dan hutan.